Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Manggombra dengan NIM 2023-30021. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang keanekaragaman genetik dalam sumber daya perairan. Oke, selamat menyaksikan video saya. Baik, di sini saya akan masuk dari pendahuluan. Keanekaragaman genetik dalam sumber daya perairan merujuk pada variasi genetik yang terdapat dalam spesies-spesies yang hidup di lingkungan perairan, baik itu di perairan tawar maupun laut. Keanekaragaman genetik ini sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies serta ekosistem perairan secara keseluruhan. Sumber daya perairan yang meliputi ikan, biota laut, dan mikroorganisme perairan merupakan bagian integral dari keseimbangan alam dan mendukung berbagai sektor kehidupan manusia seperti pangan, ekonomi, dan rekreasi. Keanekaragaman genetik dalam sumber daya perairan membantu spesies beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem. Saya akan lanjut keanekaragaman genetik dalam sumber daya perairan. Yang pertama, adaptasi spesies. Memungkinkan spesies beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Yang berikutnya, keanekaragaman genetik mendukung stabilitas ekosistem perairan. Dan yang berikutnya, pemulihan ekosistem membantu spesies pulih dari gangguan atau ancaman. Dan di sini ada pentingnya keanekaragaman genetik. Yang pertama, ketahanan ekosistem. Keanekaragaman genetik mendukung ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan. Yang berikutnya, sumber daya genetik. Variasi genetik merupakan sumber daya penting untuk pengembangan budidaya, perikanan, bioteknologi, dan farmasi. Yang berikutnya, etika dan konservasi. Melestarikan keanekaragaman genetik merupakan tanggung jawab moral untuk generasi mendatang. Di sini ada jenis-jenis sumber daya perairan. Yang pertama, laut dan samudra. Laut dan samudra merupakan sumber daya perairan terbesar, menampung berbagai macam spesies biota laut. Yang kedua, air tawar, sungai, danau, dan rawa-rawa memiliki keanekaragaman genetik yang unik, penting untuk ekosistem air tawar. Yang ketiga, estuari, kawasan transisi antara air tawar dan air laut, mendukung keanekaragaman genetik yang tinggi dan merupakan area pemijahan penting. Di sini ada potensi keanekaragaman genetik di sumber daya perairan. Bioteknologi, eksplorasi gen dari organisme perairan untuk mengembangkan obat-obat, bahan kimia, dan biomaterial. Yang kedua, budidaya perikanan. Peningkatan genetik spesies budidaya untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas. Yang ketiga, pemanfaatan berkelanjutan. Menggunakan keanekaragaman genetik untuk mengembangkan model pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Di sini ada manfaat keanekaragaman genetik dalam sumber daya perairan. Yang pertama, ketahanan ekosistem. Keanekaragaman genetik membuat ekosistem perairan lebih tahan terhadap perubahan lingkungan dan penyakit. Yang kedua, sumber daya ekonomi. Pemanfaatan sumber daya genetik untuk pengembangan bioteknologi dan budidaya perikanan berkelanjutan. Sumber daya obat. Eksplorasi genetik organisme perairan untuk pengembangan obat-obatan dan produk kesehatan baru. Baik, di sini saya akan masuk dari kesimpulannya. Keanekaragaman genetik dalam sumber daya perairan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga
kelestarian spesies dan keseimbangan ekosistem. Keberagaman genetik ini memberikan fleksibilitas bagi spesies untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan yang muncul. Namun, berbagai ancaman seperti degradasi habitat, perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan dapat merusak keanekaragaman genetik yang ada. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya perairan sangat diperlukan untuk mempertahankan dan melindungi keanekaragaman genetik ini demi kelangsungan hidup spesies serta kesejahteraan manusia di masa depan. Terima kasih.